Teman dekat di dunia akan berubah menjadi musuh yang saling menggugat di akhirat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai di surga nanti. Kita nggak jarang sholat tahajud, yang sering sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam Menyelami Rahasia Al-Quran. Kali ini di episode kita ke-44, kita akan membahas mengenai surah Az-Zukhruf, yang artinya adalah perhiasan. Kira-kira seperti apa ya nanti kisah-kisah di balik surah Az-Zukhruf, kemudian apa saja poin-poin dan makna yang bisa kita petik begitu dari surah Az-Zukhruf ini. Dan tentunya sudah bersama dengan kita Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini surah Az-Zukhruf ya Ustadznya. Kita sudah jauh perjalanan kita mempelajari surah-surah, dan ini sudah di episode ke-44 di surah ke-43 ya Ustadz ya. Oke, langsung saja di poin kita yang pertama, yaitu Al-Quran dan kedudukannya. Jelaskan kembali mengenai Al-Quran dan kedudukannya. Boleh dijabarkan lagi Ustaz? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa, surah ke-43 Az-Zukhruf. Zukhruf artinya perhiasan. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah perhiasan? Salah satu alasan paling kuat penamaan surah ini adalah karena salah satu ayat dalam surah ini, orang-orang yang ada di kota Mekah dan orang-orang yang ada di kota Taif, mereka berpandangan bahwasanya Muhammad bukanlah orang yang paling tepat untuk menerima wahyu terakhir. Muhammad tidak cocok untuk dijadikan nabi dan rasul terakhir. Kenapa? Karena Muhammad bukan termasuk orang yang paling kaya dan paling banyak perhiasan yang dia punya. Dalam pandangan penduduk di dunia ini, sering sekali yang menjadi acuan kedudukan seseorang itu adalah berapa banyak harta yang dia punya. Sering kita menganggap remeh orang lain atau menghinakan orang lain hanya semata-mata karena mungkin aset atau harta yang dia punya tidak sebanyak yang dimiliki oleh pihak yang lain. Nah, jadi Allah ingin gambarkan di surah ini bahwasanya nilai kedudukan itu bukan semata-mata dinilai dari perhiasan yang ada. Bahkan perhiasan yang ada di dunia ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang sulit dicari namun begitu mudah untuk pergi. Dan ini akan kita lihat nanti dari begitu banyak paparan kisah-kisah yang menegaskan tentang pesan ini. Kalau kita melihat pembukaan surah, memang bercerita tentang Al-Quran. Allah tegaskan, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Quran ini berbahasa Arab agar kalian berfikir. Nah, tentunya kalau nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu kan kaumnya hanya terbatas pada bangsa tertentu. Tapi Allah yang Maha mengetahui sadar betul ini Nabi Muhammad diutus untuk akhir zaman, untuk seluruh umat manusia dengan berbagai bahasa yang mereka punya. Tetapi tentunya dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran ini tentunya pertama memuliakan bahasa Arab, menjadikan bahasa ini bahasa istimewa, bahasa yang terpelihara dan terjaga. Kenapa saya katakan demikian? Dipeliharanya Al-Quran oleh Allah berarti secara tidak langsung Allah juga menjamin bahasa Arab akan terpelihara. Karena dia bahasa Quran. Yang kedua, Allah juga menjamin bahasa ini akan dipelajari oleh begitu banyak orang di muka bumi. Bukan karena motivasi apapun, kecuali hanya untuk memperdalam tentang ajaran agama Islam. Kalau kita lihat, orang belajar bahasa Inggris, orang belajar bahasa Perancis, belajar Jerman, atau bahasa Jepang, atau bahasa Mandarin, dengan orang yang belajar bahasa Arab. Kalau kita lihat, motivasinya berbeda. Orang belajar bahasa Arab supaya paham agama. Sedangkan untuk bahasa-bahasa lain mungkin untuk menggapai kemajuan-kemajuan di bidang teknologi dan sebagainya. Jadi ini gambaran agar kalian berpikir.
bagaimana antara bahasa Arab dan Al-Quran ini punya ikatan yang sangat begitu erat, sehingga kalau kita ingin memahami Quran, ya salah satu kuncinya adalah dengan mempelajari bahasa Arab dengan lebih baik. Nah, jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di surah ini bagaimana Al-Quran yang diturunkan, walaupun diturunkan dengan bahasa Arab yang punya nilai sastra yang begitu tinggi, tapi Quran ini pun tidak lepas dari upaya pelecehan dan penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Al-Quran ini. Misalnya kalau kita lihat, wa ma ya'tihim min nabi illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah diutus seorang nabi pun bawa Al-Quran, bawa kitab suci, kecuali orang-orang yang kontra terhadap risalahnya akan menghina dan melecehkannya. Jadi ini gambaran kepada kita. Ya, kalau banyak sekarang orang menyudutkan bahasa Arab atau segala yang berbau Arab, sebenarnya bukan pada bahasa Arab insih, tapi ujungnya adalah kepada Islamnya. Karena memang antara dua hal ini punya keterkaitan yang erat. Tak mungkin kita pahami agama tanpa kita memahami bahasa yang diturunkan dengannya wahyu, itulah bahasa Arab. Oke, baik, insya Allah. Jadi ini mengenai pelecehan dan belasan begitu ya Ustadz ya, bagi orang yang berlebihan begitu, yang baru saja Ustadz jelaskan. Betul. Oke, baik. Nah, kita lanjut aja, yaitu mengenai keagungan Allah dan juga kenikmatannya. Ini dijelaskan juga ya Ustadz ya di surah Az-Zukhruf. Nah, keagungan Allah yang dimaksud ini kita sebagai hamba Allah tidak hanya diperintahkan untuk meyakini Allah menciptakan alam semesta, tapi kita diperintahkan juga untuk mengagungkan Allah. Apa pengertian mengagungkan Allah? Artinya kesadaran kita Allah itu maha agung, maha besar, membuat kita berpaling dari memperhambakan diri kepada selain Allah. Kalau ada seorang bertakbir 100 kali, tapi kemudian ketika disuruh pilih antara aturan Allah dengan kepentingannya, dia justru memilih kepentingannya, maka dia tak pernah bertakbir walaupun lisannya bertakbir 100 kali. Jadi problem yang kita hadapi saat ini apa? Yang diucapkan lain, tapi dalam konteks bagaimana implementasi mengagungkan Allah tadi, kita sering sekali mengatakan Allah paling besar, Allah maha besar. Tapi di saat kita disuruh untuk memilih, nah maka dari itu sebenarnya kalau dikatakan apakah iblis itu tak beriman? Iblis beriman. Beriman Allah itu maha menciptakan. Buktinya iblis memanggil Allah dengan Rabbi, Tuhanku. Berarti dia mengakui Allah itu yang menciptakannya. Tapi apa problemnya iblis? Iblis tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis memandang, ya aku lebih tinggi dari Adam. Sebenarnya yang dihinakan di sini bukannya Adam, tapi perintah Allahnya yang dihinakan. Maka disinilah kalau kita perhatikan gambaran bahwasanya mengagungkan Allah adalah kunci, ya, kunci bagaimana kita ini bisa mengesahkan Allah, beribadah kepadanya dan mendudukkan diri kita sebagai hamba yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kemudian mengenai kebohongan kaum musyrikin ini dan juga balasan untuk mereka. Ini kebohongannya maksudnya yang bagaimana, Ustaz? Iya. Kita tahu orang-orang musyrik ini kan mengatakan malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad itu adalah anak perempuannya Tuhan. Ya, sampai sekarang sering sekali kalau digambar malaikat tuh bayi pakai sayap, ya digambarkan dia. Ini gambaran kebohongan sebenarnya. Seakan-akan mereka lebih tahu tentang malaikat daripada Allah. Bahkan yang lebih kacau lagi adalah ketika orang-orang jahiliyah menganggap malaikat itu adalah anak perempuannya Tuhan, mereka sendiri sangat anti dan malu kalau lahir untuk mereka anak perempuan.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala seperti ingin membantah. Ya, kalian sendiri tak mau anak perempuan. Kenapa kalian nisbatkan anak perempuan kepada Tuhan? Kenapa kalian nisbatkan sesuatu yang tak kalian sukai kepada Allah? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asyahidu khalqahum?" Apakah kalian rupanya menyaksikan bagaimana malaikat itu diciptakan sehingga kalian mengatakan malaikat ini anak perempuannya Tuhan? Ketika itu tidak terjadi, berarti ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. Maka dalam masalah akidah, kita tak boleh berbicara tentang pokok dan cabang akidah tanpa ada dasar. Ya, karena perasaan akidah ini kan cerita tentang yang gaib. Kita nggak tahu hakikat malaikat bagaimana, kecuali apa yang Allah ceritakan kepada kita. Nggak bisa kemudian bercerita tentang kiamat hanya pakai logika saja, atau pakai angan-angan kita saja, atau imajinasi kita saja. Tidak. Nah, jadi di sini menggambarkan sekali lagi, inilah gambaran dustanya orang kafir. Sering sekali mereka mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibangun di atas argumentasi dan dalil-dalil yang kuat. Sementara kita di Islam diajarkan bagaimanapun kita ada dalilnya, harus ada dalilnya. Kalau mau bicara, apa dalilnya? Apa dalilnya? Oke, jangan berdasarkan hayalan ataupun nafsu semata. Betul sekali. Poin selanjutnya yaitu di sini dijelaskan ya Ustadz di surah Az-Zukhruf mengenai teman setan. Nah ini karakteristik nih Ustadz, karakteristik teman setan ini seperti apa supaya kita bisa hati-hati juga nih biar nggak termasuk temannya setan. Tentunya kita menyadari betul. Setan tidaklah disebut dengan setan kecuali karena dia jauh dari kebenaran. Karena kalau dilihat dari aspek kebahasaan, syaitan itu diambil dari akar kata syatuna, artinya jauh. Jadi jin ataupun manusia yang digolongkan dengan sifat setan adalah mereka yang jauh dari kebenaran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, banyak orang jauh dari kebenaran karena faktor apa? Taklid buta. Ketika kita menyampaikan suatu hal yang benar, yang datangnya dari Allah, tak jarang orang itu menolak kebenaran yang datang kepadanya dengan alasan apa? Ya, kami ngikuti warisan nenek moyang, ya yang kau sampaikan ini nggak sesuai. Menurut kami, nenek moyang kami lebih pandai daripada kau. Sehingga taklid buta yang tidak didasarkan pada argumentasi dan dalil ini yang bisa dikatakan sebagai penghalang yang paling luar biasa untuk membuat orang beriman. Nah, maka dari itu sering sekali setan pun ya dengan alasan ini adalah adat, dengan alasan ini adalah istiadat, tak boleh dilanggar. Setan ingin mengajak orang makin banyak menjadi temannya. Karena ketika datang pesan kebenaran, orang menolak atas nama apa? Ini udah dari dulu begini. Sehingga kita menolak untuk menerima segala bentuk pembaharuan yang sifatnya itu mengembalikan kita kepada ajaran yang benar. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua apa? Kalau kita lihat di sini ada sebab kedua orang bisa menjadi teman setan. Allah katakan di ayat ke-36, wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari ajaran Allah, maka kami, kata Allah, akan biarkan setan menyesatkannya, lalu kemudian dia menjadi teman karibnya. Jadi selain karena setan itu menyesatkan orang lewat taklid buta, ya, setan ini menyesatkan orang lewat apa? Dijauhkan kita dari mengingat Allah. Yang bisa membentengi kita dari Allah itu apa? Zikir, sholat, baca Quran. Dan ini semua adalah bentuk zikir. Ini semua bentuk zikir. Karena ujungnya adalah mengingatkan kita ada Allah. Nah, maka ketika hidup kita jauh dari segala amalan yang membuat kita ingat dengan Allah, di situ Allah pun akan melepaskan kita. Biarkan sajalah sipulan sesat. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan, tidak ada satupun manusia kecuali dalam dirinya ada saudaranya dari golongan jin yang disebut dengan qarin. Qarin.
Sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau Rasulullah? Apa kau juga punya qarin? Nabi mengatakan, ya. Tapi Allah telah mengislamkannya untukku. Maka dia tidak menyuruhku kecuali untuk berbuat yang baik. Tapi ya qarin kita belum mu'alaf semua ini. Jadi perlu kita mu'alafkan kan? Ya, perlu kita mu'alafkan. Dalam pengertian, qarin yang ada pada diri kita, ini termasuk di antara yang mendorong kita untuk berbuat jahat. Untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Maka disinilah perlu kita selalu dalam ikatan mengingat Allah. Supaya kuasa qarin itu tak terlalu besar. Tapi ketika kita dalam hal ini jauh dari Allah, bahkan melupakan Allah, maka yang terjadi apa? Kontrol qarin terhadap pilihan dan sikap kita jauh lebih besar. Karena qarin menjauhkan kita dari efek malaikat yang membisikkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Oke, jangan sampai jadinya si qarin ini ya Ustaz yang mengontrol kita. Oke. Kemudian mengenai tuntunan bagi Rasulullah nih Ustaz di ayat 43 sampai 45. Iya. Kalau kita lihat surah Az-Zukhruf ini, mengingat surah ini diturunkan untuk menjadi tawar sedingin bagi Rasulullah. Nabi Muhammad dalam konteks sebab turunnya surah ini, sebagaimana yang saya singgung di awal, ini kan bantahan orang-orang kafir di Mekah dan di Taif. Mereka mengatakan Muhammad tak layak jadi nabi karena dia bukan orang kaya. Maka nabi pun perlu dikuatkan. Bagaimana agar nabi tak terpengaruh dengan kampanye negatif dan kampanye hitam yang disampaikan oleh para musuh-musuh Islam ini? Allah katakan, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Muhammad, apapun yang diucapkan oleh musuhmu tak usah ambil pusing, tapi berpegang teguhlah kau terhadap wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Karena wahyu itulah yang menjamin kau selalu berada di atas jalan yang lurus. Nah, jadi jangan kadang-kadang gara-gara ucapan orang, udahlah ku tinggalkan inilah supaya orang senang kepadaku. Tidak. Maka dari itu memang ketika kita di akhir zaman ingin mengamalkan apa yang diwasiatkan Nabi, ini bukan perkara mudah. Nabi Muhammad pernah mengatakan, orang yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya di momen akhir zaman ini laksana orang yang sedang memegang bara api. Kalau kita pegang bara api itu, kita nggak akan pernah memegangnya dalam kondisi yang tenang. Karena panasnya kita lepas, untuk kita pegang lagi, kita lepas lagi. Karena kita juga takut terbakar tangan ini. Begitulah gambaran konteks orang yang ingin mengamalkan ajaran-ajaran agama. Ya, begitu berat tantangannya. Nah, bukan hanya itu. Wa innahu lazikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Quran ini, wahyu ini, kata Allah, inilah yang nanti akan membawa peringatan dan akan membawa kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Yang membuat ajaran Nabi bisa bertahan sampai sekarang apa? Ya, kalau kita pikirkan tanggung jawab umat Islam terhadap dakwah ini kan bisa dikatakan sangat lalai sekali kita. Ya, berapa banyak ajaran Islam belum sampai kita dakwahkan dengan benar sampai ke Eropa, ke Amerika, ke Papua atau daerah terpencil lainnya. Tapi kadang-kadang justru Islam tersebar hanya lewat perantaraan Quran. Non-Muslim baca Quran, gak ada satupun penceramah yang ngajari dia, hanya dengan baca Quran dia dapat hidayah. Ini menggambarkan kemuliaan umat ini ada pada Al-Quran. Maka bulan Ramadan, bulan Quran. Kita muliakan betul-betul Quran. Nah, begitu juga, begitu Ramadan berakhir, bukan berarti Qurannya kita tinggalkan. Karena itu adalah sebab kemuliaan umat ini, semakin kita hafal Quran, baca Quran, paham Quran, dan amalkan isi Quran, maka semakin tinggi dan mulia kedudukan kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah, baik, Masya Allah. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai kisah Nabi, yaitu di sini ada kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Isa. Mungkin kisah Nabi Musa dulu ya Ustadz. Iya. Kisah Nabi Musa melawan Fir'aun di sini, bagaimana? Iya. Kalau kita perhatikan memang kisah Musa ini kan banyak sekali tersebar. Kalau kita lihat dari 114 surah dalam Al-Quran,
itu ada 17 surah yang bercerita tentang kisah Musa. Masing-masing penggalan-penggalan dari episode perjuangan Musa melawan Fir'aun. Nah, di konteks surah Az-Zukhruf ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita salah satu problematika yang dihadapi Musa dalam berdakwah adalah karena banyak dari orang-orang silau matanya melihat kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun dan ring satunya. Sedangkan sisi lain, Musa ini cuman penggembala. Berapa duit penggembala? Ditambah lagi, Musa ini ya nabi yang bisa dikatakan celat ketika ngomong, itu Nabi Musa alaihissalam. Musa punya keterbatasan dalam berbicara. Dan itu yang dieksploitasi oleh Fir'aun untuk memperhinakan Musa di hadapan objek dakwahnya. Ya. Sehingga Fir'aun pernah mengatakan, mana yang lebih baik, aku atau Musa? Tengok, Musa ngomong pun tak jelas, kata Fir'aun. Dia lihat bagaimana sering sekali perdebatan antara mukmin dan kafir. Ketika kafir ini sudah kehilangan argumentasi, dia sering sekali menyerang pribadi lawan debatnya. Dicari kelemahannya di mana. Nah, walaupun demikian, apa yang terjadi? Walaupun Musa dengan segala keterbatasan yang dia punya, tapi kebenaran pada akhirnya akan datang dan akan berkuasa. Nah, maka kalau kita lihat salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwasanya apa? Tidak menjamin kekayaan, harta yang dipunya pada periode waktu tertentu itu menjamin bahwasanya apa yang kita usung itu akan bertahan lama. Maka ada filosofi berbeda antara Islam dengan Barat. Islam mengatakan kau kuat karena kau benar. Tapi Barat mengajarkan kau benar karena kau kuat. Begitu tak kuat tak benar lagi. Tapi Islam mengajarkan walaupun kau lemah, walaupun kau tidak berkuasa, tapi selama kau di atas kebenaran, kau akan kuat. Ini dia. Oke, baik. Nah, kalau kisah Nabi Isa di surah Az-Zukhruf ini apa ceritanya? Ada benang merah yang menghubungkan antara kisah Musa, Isa, dan Muhammad alaihissalam. Ketiganya bisa dikatakan Isa ini juga bukan termasuk di antara nabi yang punya kekuasaan dan kaya. Ya, Isa juga hidup dalam kezuhudan. Ya. Dan inilah yang dieksploitasi oleh musuh-musuh Isa. Tengok Isa, kalau betul lah dia nabi, masa kok susah kali hidupnya? Ini sering sekali dijadikan sebagai acuan. Sebagaimana Musa seorang penggembala, Isa juga ya dalam hal ini bukanlah orang yang pedagang dengan kekayaan yang besar dan lain sebagainya. Nah, tapi apa yang menjadi kekuatan Isa? Isa ini membawa kebenaran yang datangnya dari Allah. Dia sampaikan wahyu yang datangnya dari Allah. Nah, dengan wahyu itu, sama seperti efek dakwah Nabi Muhammad, sama seperti efek dakwah Nabi Musa, masyarakat terbelah menjadi dua kelompok, antara pro dan kontra. Namun yang terjadi apa? Disinilah kalau kita melihat selalu kemenangan itu berada di pihak yang pro kebenaran. Gimana pun kekuasaan, kekayaan, perhiasan yang dimiliki oleh kontra kebenaran, tentunya itu tak akan bertahan lama. Dan ini yang terjadi juga. Si pengkhianat, Judas, ya, ini kan kemudian justru dia yang disalib dan lain sebagainya. Jadi gambaran bahwasanya ajaran-ajaran yang benar ini adalah kekuatan yang menjadikan orang yang mendakwahkannya selalu merasa aman dan yakin akan selalu dilindungi Allah walaupun jumlah mereka sedikit dan kecil. Oke. Ya. Baik. Kemudian di poin selanjutnya yaitu mengenai balasan bagi orang yang bertakwa dan yang berbuat kejahatan. Jadi balasan ini beda ya Ustaz ya untuk yang bertakwa dan yang berbuat kejahatan. Seperti apa Ustaz? Ya, kita tahu Allah Maha Adil. Di antara bentuk keadilan Allah, Allah balas untuk masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia buat di dunia.
Nah, tadi pada sesi-sesi sebelumnya kita juga sudah bercerita bahwasanya apa? Salah satu penghalang orang itu menerima kebenaran kan taklid buta. Dan taklid buta ini selalu dieksploitasi oleh setan untuk merekrut lebih banyak teman-teman baru. Nah, pertemanan yang hanya dibangun atas kepentingan dunia ini juga nggak akan berkekalan. Makanya Allah katakan di ayat ke-67, al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman dekat di dunia akan berubah menjadi musuh yang saling menggugat di akhirat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ini di dunia mungkin satu partai atau mungkin satu koalisi, ada kepentingan bersama, ada interest bersama. Tapi begitu selesai, ketika dalam pertemanan itu tidak dihadirkan nilai-nilai ketakwaan, nanti di akhirat saling menggugat. Aku masuk neraka gara-gara si fulan ya Allah. Tambahkan azab untuk dia ya Allah. Tapi orang yang beriman, ya ini enggak. Justru, ya misalnya lah kita, para pemirsa sekalian yang selalu mengkaji, menyelami rahasia Al-Quran ini, kalaupun nanti kita di akhir kelak tak saling jumpa, ya bisa kita seperti memberikan syafaat satu dengan yang lain. Kenapa? Selama persahabatan kita ini dibangun di atas pondasi ketakwaan. Nah, begitu juga kita lihat balasan untuk orang-orang yang baik itu apa? Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Allah katakan, masuklah kau ke dalam surga, kau dan orang-orang yang menjadi pasanganmu akan digembirakan. Biasanya kita itu akan sangat merasa nyaman untuk duduk dengan orang-orang yang punya titik kesamaan dengan kita. Kalau orang yang sama-sama suka nonton bola, kadang-kadang duduk di kafe sampai 5 jam, 7 jam, gak terasa waktu. Tapi ketika kita duduk dengan orang yang justru titik perbedaan lebih banyak daripada titik persamaan, kadang-kadang 15 menit pun terasa lama. Ya. Di antara puncak kenikmatan surga, kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang punya kesukaan yang sama dengan kita. Nah, ini salah satu. Makanya para sahabat dulu, mereka sempat bersedih. Membayangkan kematian, membayangkan surga neraka. Bukan takut neraka. Mereka mengatakan, ya kita di dunia duduk bercengkerama dengan Nabi. Tapi di akhirat, ya nggak mungkin level surga Nabi sama dengan level surga kita. Ya, pasti kita nggak jumpa lagi Nabi di akhirat. Itulah bayangan para sahabat. Tapi ketika Nabi menyampaikan sebuah hadis, momen Nabi mengucapkan hadis itu seperti hari raya bagi para sahabat. Ketika Nabi mengatakan, anta wa man ahbabta fil jannah. Kau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai di surga nanti. Makanya kita disuruh untuk menjadikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul lebih besar daripada cinta kita kepada siapapun. Kenapa? Itu yang bisa membuat kita dikumpul bersama Nabi. Kalau dari segi amalan, apa yang bisa kita andalkan? Amal kita nggak sampai kaki bengkak. Kan begitu. Kita nggak jarang sholat tahajud, yang sering sholat tahajud. Tapi bagaimana kemudian ya, memungkinkan bagi kita menapaki tangga-tangga surga hingga dikumpulkan bersama Nabi. Di sini kuncinya, mencintai Rasulullah. Dikumpulkan nanti dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang kita cintai. Maka sampailah kita pada keutamaan ditempatkan dan dikumpulkan bersama mereka. Nah, sebaliknya, bagaimana kondisi yang akan dihadapi orang-orang jahat? Innal mujrimin fi azabi jahannam khalidun. Orang-orang yang berbuat jahat, mereka akan kekal berada pada siksa neraka jahanam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Takkan diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalam neraka penuh dengan keputusasaan. Coba bayangkan kalau kita berada di sebuah tempat, azab itu nggak berhenti-henti, orang pasti putus asa. Peluang untuk keluar pun tidak ada. Nah, jadi ini gambaran bagaimana kemudian
ujung dari semuanya adalah penyesalan yang tidak berakhir bagi orang-orang yang berbuat jahat dan kafir, dan kenikmatan yang kekal abadi bagi orang-orang yang bertakwa dan menyahuti seruan kebenaran. Masya Allah. Ya. Oke, yang terakhir Ustadz poinnya yaitu adalah mengenai dalil tentang keesaan Allah. Bagaimana Ustadz? Ya, kita tahu Allah itu Maha Esa. Surah Al-Ikhlas menggambarkan Allah itu tak beranak, tak juga diperanakan. Ditekankan pada penutup surah Az-Zukhruf ini. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ard. Rabbil arsy amma yasifun. Ya. Kalau Allah punya anak, dan mustahil bagi Allah itu punya anak. Ya. Kalau sekiranya Allah punya anak, kata Nabi, aku orang pertama yang nyembah anak Allah. Tapi Allah nggak punya anak. Ya. Maka aku hanya menyembah Allah. Jadi ini adalah bantahan Al-Quran terhadap kelompok-kelompok ahlu kitab yang kemudian mereka itu mengatakan Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Maha Suci Allah. Kalau Allah punya anak, tentunya pengelolaan alam semesta ini kan ada lebih dari satu Tuhan yang lola. Kalau ada lebih dari satu Tuhan, ini gimana kalau Tuhan Bapa beda keinginan dengan Tuhan Anak? Nah, ini akan muncul ketidakaturan di alam semesta. Keteraturan alam semesta beserta segala isinya menunjukkan Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu Esa. Sehingga semuanya rapi. Nah, inilah logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tekankan di sini. Allah tuh nggak punya anak. Apa dia Allah Esa? Walaupun Nabi bisa memberikan syafaat, teman yang baik bisa berikan syafaat, Quran bisa memberikan syafaat, puasa bisa memberikan syafaat. Tetapi semua yang dapat memberikan syafaat, syafaat mereka bergantung pada izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak ada yang bisa kasih syafaat. Orang tua nggak bisa kasih syafaat untuk anak. Anak yang hafiz pun tak bisa kasih syafaat untuk orang tua kalau Allah nggak izinkan. Nah, jadi ini menunjukkan Allah itu Maha Esa. Kehendak Allah lah yang maha berlaku, bukan kehendak yang lain. Nah, jadi inilah inti dari surah Az-Zukhruf yang dari awal hingga akhir bercerita tentang kerasulan dan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah memilih Nabi Muhammad untuk jadi Nabi terakhir. Jangan pernah remehkan putusan Allah itu hanya semata-mata karena perhiasan dunia dan segala kenikmatannya. Oke, jangan remehkan hanya semata-mata perhiasan di dunia, begitu ya Ustadz ya. Baik, sahabat Al-Quran, kita sudah selesai sampai di sini membahas surah Az-Zukhruf. Mudah-mudahan benar-benar kita bisa petik hikmahnya dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar nanti kita juga bisa bertemu berkumpul bersama dengan Rasulullah, begitu ya Ustadz ya, di surga. Baik, seperti biasa Widya ajak lagi sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, dan tentunya kita akan kembali lagi di episode selanjutnya membahas surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.